Yo halo sobat tercinta natural anime, sedikit bercerita terlebih dahulu sebelum masuk ke videonya ya. Admin ingin menjawab semua pertanyaan kalian dan semoga menjadi pembelajaran juga. Jadi channel yang kalian sayangi ini walaupun adminnya sering PHP, ada terkena masalah yang sangat serius. Di mana channel ini terkena pelanggaran berat sampai harus ditutup. Dan di mana saat admin berjuang untuk mengembalikan channel kesayangan kalian ini, tiba-tiba ada manusia langka alias Aji Mumpung ngaku-ngaku sebagai channel pengganti bahkan dengan nama yang sama. Itu benar-benar memalukan sekali. Mungkin lu yang ngaku-ngaku dan nonton video ini juga, gua minta lu ubah nama lu sebab jika tidak bagi gua bisa aja lakukan klaim, apalagi alur ceritanya benar-benar niru plak ketiplak. Admin gak sebutin nama channelnya apa, tapi ya kalian tahulah. Jadi admin minta sampaikan pesan ini buat dia. Dan setelah nunggu beberapa minggu, akhirnya banding admin diterima dan dikembalikan lagi seperti semula dan dinyatakan tidak bersalah. Dan juga admin mau ingetin buat kalian, channel kedua admin itu kabar Boruto update ya guys, gak ada yang lain selain itu. Sepertinya itu aja ya kalimat pembuka setelah sekian lama tidak bertemu. Dan di video pertama ini, admin akan buatkan durasi lebih panjang dari biasanya, dan mengejar ketertinggalan. Kalau begitu, mari kita masuk ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari akhir cerita Boruto sudah sampai ke titik puncak. Kejutan semakin muncul dan terbuka tanpa tertutupi sedikit pun. Luar biasanya ada sesuatu yang tidak pernah terbayangkan di benak Boruto, yaitu muncul lagi dua Otsutsuki yang keluar dari penjara bawah tanah di bawah monumen Otsutsuki yang terdapat simbol tanduk para Otsutsuki. Saat itu para biju sedang disiksa dan dirantai kencang di seluruh tubuh mereka. Yang lebih menyakitkan adalah Kurama. Hampir 9 ekornya dibuat putus oleh Otsutsuki itu. Sebab dari semua biju yang ada, sang Otsutsuki mengetahui kalau Kurama mengetahui banyak hal tentang umat manusia. Saat itu, walaupun para biju sedang dirantai kencang di area leher mereka, masing-masing dari mulut mereka mengeluarkan biju dama berukuran raksasa dan siap menyerang dua Otsutsuki itu. Tapi sang Otsutsuki terakhir langsung berkata, "Kalian cukup hebat, walaupun aku sudah mengekang sebagian besar dari kekuatan dan cakra kalian semua. Ternyata kalian masih dapat mengeluarkan itu?" Hachibi yang mendengar itu menjawab, "Dasar Otsutsuki brengsek, kami tidak akan pernah patuh padamu. Pergilah ke dasar neraka dasar makhluk kotor." Setelah Hachibi mengatakan itu, ke-9 biju melepaskan biju damanya, dan alhasil ledakan luar biasa terjadi. Bahkan yang lebih menyedihkannya lagi, para biju rela terkena efek dari ledakan mereka sendiri. Tapi dari hasil ledakan itu, gumpalan asap menutupi area pandangan. Tapi tidak lama kemudian, kedua Otsutsuki itu langsung berdiri tepat di atas kepala Shukaku dan Kurama. Para biju terkejut sebab hasil ledakan dari mereka tidak memiliki efek apa-apa, bahkan tempat itu masih normal tanpa hancur sedikit pun. Saat itu Otsutsuki berkata, "Hei, jangan terkejut. Aku tahu kalian kecewa karena tidak berhasil meledakkan kami berdua, tapi aku ingin menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Apa yang membuat kalian peduli dengan umat manusia?" Setelah Otsutsuki itu berkata demikian, dia mengeluarkan mayat-mayat dari Jinchuriki sebelumnya. Lengkap, tidak ada satupun yang tertinggal. Bahkan jasad Naruto yang sebelumnya ada bersama Sasuke muncul di sana, dan di samping Naruto ada Killer Bee dan di ujung sana ada Gaara. Menyaksikan itu, para biju terkejut luar biasanya, bahkan Kurama berkata, "Apa? Naruto? Sialan? Bukannya Boruto sudah mengamankan tubuhnya? Dasar Otsutsuki rendahan. Aku tidak percaya kau suka mengoleksi para mayat. Rendah sekali seleramu, dasar menjijikan." Otsutsuki yang mendengar itu, mengeluarkan cambuk dari pundaknya, dan langsung menampar wajah Kurama, sehingga membuat mata Kurama langsung berdarah. Otsutsuki itu berkata, "Jadi namanya Boruto ya? Aku baru saja diserang oleh dia sebelumnya, tapi Kaguya menjijikan itu membantunya. Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan, tapi aku ingin menyiksamu lagi, Kyuubi." Hachibi yang mendengar itu marah, dia langsung menggerakkan semua ekornya dan melilit dua Otsutsuki itu. Walaupun dalam kondisi terantai dan cakra terbesar mereka dikekang, tidak membuat para biju untuk berdiam diri. Bahkan biju ekor 4 Sangoku mengeluarkan lahar api dari mulutnya, dan meludahkannya ke dua Otsutsuki itu. Menyaksikan serangan mereka, Otsutsuki yang memiliki 3 doujutsu di keningnya, memindahkan serangan mereka semua ke arah Kurama. Alhasil Kurama menjerit karena mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya mengelupas akibat lava dari Sangoku. Shukaku yang menyaksikan itu, langsung menggunakan jutsu futon, dan menghilangkan lahar api yang ada di tubuh Kurama.
Saat itu Otsutsuki berkata, "Aku tidak menyangka ternyata kalian saling peduli. Ini pemandangan yang aneh. Aku bisa melihat masa lalu kalian para biju. Kalian saling membenci satu sama lain, tetapi apa yang bisa membuat kalian bisa berubah aneh seperti ini?" Kurama yang mendengar itu menjawab, "Dasar sialan, luka yang kau berikan ini tidak ada apa-apanya buat kami. Bocah itu akan membalaskan semuanya kepada kalian berdua. Ini hanya masalah waktu sampai kau menjadi yang selanjutnya seperti rekanmu yang sudah kami kalahkan." Mendengar ucapan Kurama, Otsutsuki yang memiliki 3 doujutsu di keningnya tersenyum licik dan menjawab, "Mereka semua yang kau sebutkan tadi adalah pelayan kami, dan makhluk gagal yang memalukan. Karena takut kehadiran kami berdua, mereka semua bekerja sama untuk menyegelku, dan pada akhirnya kami berdua sekarang lahir kembali dan mereka semuanya sudah mati." Kurama yang mendengar itu menjawab, "Apa katamu? Jadi kalian berdua Otsutsuki yang paling tinggi kedudukannya?" Mendengar Kurama, Otsutsuki itu berkata, "Sepertinya binatang peninggalan milik Kaguya ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Dasar makhluk kotor yang menyedihkan. Aku akan melumat semua cakra kalian sampai tidak tersisa, dan membuat kalian agar mencari anak itu dan Kaguya. Tapi tentu saja, kalian tidak akan patuh. Jadi kami membawa mayat Jinchuriki atau wadah kalian di masa lalu. Kami ingin bersantai-santai melihat alam semesta yang sudah lama kami tinggalkan. Jika kalian menemukannya, kami langsung bisa ke sana." Hachibi yang mendengar itu berkata, "Jangan meremehkan kami dasar brengsek. Kami lebih baik mati daripada harus patuh terhadap ucapan dari mulut kotormu." Mendengar ucapan Hachibi, Otsutsuki itu langsung mengeluarkan pedang cakra tajam dari tangannya, dan langsung memotong Hachibi sampai menjadi beberapa bagian, dan kemudian membawa semua tubuh Hachibi dengan rantai dan memasukkannya ke dalam jasad Killer Bee, sehingga secara perlahan Killer Bee bangkit dari kematian dan mulai bisa membuka matanya. Shukaku yang melihat pemandangan itu berkata, "Sialan, itu benar-benar kejam dan keterlaluan. Tapi apa yang kau ingin lakukan kepada kami, hei Otsutsuki? Bukannya bagimu mudah untuk melacak Boruto jika kau memang yang terkuat?" Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Aku senang dengan pertanyaanmu, sepertinya kau tidak kasar seperti yang lain. Baiklah, aku akan menjawab. Kaguya brengsek itu memiliki banyak sekali dimensi yang merepotkan, maka sangat membuang-buang waktu untuk kami hanya untuk mencarinya. Kami ingin melakukan hal yang lebih penting lagi, dan kami akan kembali ke dunia. Tapi sebelum itu, kami ingin mengambil sesuatu peninggalan dari Ishiki yang dia sembunyikan di dalam dimensi busuknya ini. Jadi mohon bantuannya ya Ichibi, atau tidak kau akan bernasib lebih buruk dari ekor 8. Mendengar itu, Kurama marahnya luar biasa, dan mengeluarkan auman suara teriakan keras sehingga mengeluarkan tolakan angin. Bahkan kedua Otsutsuki itu langsung terpental dan menjauh dari mereka. Menyaksikan Kurama yang membuat mereka kerepotan, Otsutsuki itu mengeluarkan gumpalan tanah dari tanahnya, dan kemudian merubah tanah itu menjadi runcing. Dan setelah itu dia langsung melemparkannya dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga membuat satu mata Kurama langsung terluka untuk yang kedua kalinya. Bahkan membuat Kyuubi langsung tidak bisa melihat lagi. Setelah melakukan itu, Otsutsuki berkata, "Kau benar-benar berisik ekor 9. Sepertinya kau memang suka sekali dengan siksaanku. Tapi jika kau ingin meminta semuanya cepat, aku akan memasukkanmu ke jasad pria berambut kuning itu. Tapi seharusnya kalian bersyukur sebab kalian makhluk yang tidak bisa mati, dan bisa reinkarnasi lagi. Jika tidak, kalian tentu saja sudah lenyap saat pertama kali bertemu denganku." Kurama yang mendengar itu, mengeluarkan seluruh kekuatannya. Walaupun dia tidak bisa melihat lagi, dia menghancurkan rantai yang membelenggu dirinya, dan kemudian berlari keluar dari tempat tersebut. Menyaksikan Kurama kabur, Otsutsuki itu berkata, "Menyedihkan sekali binatang busuk milik Kaguya ini. Kau cukup hebat bisa melepaskan rantaiku. Tapi kau mau pergi kemana dengan luka seperti itu? Dan lagi, ini adalah dimensi yang berbeda dengan bumi dan kau tidak akan bisa pergi dari sini." Kurama yang mendengar itu tidak peduli, dia terus berlari kencang walaupun dia tidak bisa melihat apapun. Saat itu Kurama melakukan hal luar biasa. Dengan sisa kekuatannya, dia mencoba menghubungi Boruto yang sedang bersama Kaguya dengan sisa cakranya. Dan hal luar biasa terjadi. Kurama terhubung langsung dengan Boruto. Saat itu Boruto yang berada bersama Kaguya terkejut melihat Kurama bisa menghubungi dirinya. Tapi tiba-tiba Kurama berkata, "Boruto, aku minta bantuan padamu. Aku tidak bisa berlama-lama terhubung seperti ini. Aku berhasil lari dari mereka dalam keadaan buta.
Apa kau bisa memindahkanku dari dimensi Jigen? Saat ini mereka tidak mengejarku. Boruto yang mendengar itu terkejut, dia langsung berkata, "Bagus Kurama, tahan sedikit, pergilah ke arah utara. Dari letak monumen Otsutsuki itu, aku meninggalkan kata kecil mata-mata milikku di sana, dan jika kau menemukannya, peganglah dia dan aku akan memindahkanmu dari sana ke sini."